para penggemar isi dompet. Saat kita menengok ke dunia maya, nonton YouTube, Facebook, dan yang lain-lain, orang lain sudah wisata ke Korea, sedangkan kita masih di rumah sewa. Yang bulan depan adalah tunggakan bulan kelima. Orang lain sudah punya mobil listrik, sementara kita token listrik sudah bunyi-bunyi yang harus segera diisi. Orang lain pamer saldo di rekeningnya ratusan juta, sementara kita masih sibuk dikejar hutang. Kita pun ingin seperti mereka. Kemudian kita berkata kepada langit, "Wahai langit, bisakah kau turunkan uang untukku? Aku ini menderita. Aku ingin membahagiakan keluargaku. Aku ingin membanggakan orang tuaku. Aku tak mau hidup susah. Aku ingin merasakan bahagia yang sempurna." Apakah boleh kita menjadi kaya? Tentu saja boleh. Siapa yang larang kita untuk menjadi kaya? Semua orang berhak menjadi kaya. Tapi caranya gimana? Nah, mulailah memperbaiki diri sendiri terlebih dahulu. Jadilah orang yang tepat dan jadilah orang yang pantas. Jadilah orang yang siap secara jasmani dan rohani. Jadilah orang yang selalu mau belajar dan berusaha. Jadilah orang yang dekat dengan Tuhan Sang Pencipta. Keberuntungan itu adalah tempat bertemunya kesempatan dan kesiapan. Maka persiapkan diri kita dulu, karena ketika kesempatan itu tiba, kita sudah siap. Intinya adalah dirimu dulu yang dirubah. Bagaimana mau sukses jika hubungan kita dengan Tuhan tidak baik? Bagaimana mau sukses jika hubungan kita sama orang tua, saudara dan tetangga tidak baik? Bagaimana mau sukses jika kerja kita cuma nongkrong di warung kopi berjam-jam hanya untuk membicarakan timnas Bahrain bermain curang, yang benar-benar itu di luar kompetensi kita? Bagaimana mau sukses jika lebih banyak istirahat daripada kerja? Bagaimana mau sukses jika waktumu kau habiskan untuk pacaran, yang itu belum tentu bisa menjadi suami atau istrimu nanti? Mulailah dari hal-hal yang kecil dulu. Jika hal kecil saja tak mampu kau kerjakan, bagaimana mau menyelesaikan hal-hal yang besar? Rezeki itu ibarat helikopter. Dia akan mendarat di tempat di mana dia benar-benar aman untuk mendarat. Sama, rezeki itu juga begitu. Dia akan turun jika kita sudah pantas. Bayar hutangmu dulu, jujur dan jagalah amanah. Perlakukan orang tuamu seperti raja. Jaga martabat suami ataupun istri. Sayangi anak-anakmu dan jagalah orang-orang sekitarmu. Artinya, pantaskan dirimu agar rizki mendarat dalam dirimu. Apa yang dikasih ke kita itu adalah titipan. Sang pemberi rizki akan menitipkan rizki kepada orang-orang yang Tuhan senangi dan pastinya sangat terpercaya. Nah, setelah kita sudah dititipkan rizki oleh Tuhan, apa selanjutnya yang harus kita lakukan? Sabar dan pahami apa itu konsep rizki. Rizki itu tidak selalu bicara berapa uang yang kita punya. Rizki itu luas. Rizki itu bisa berupa kesehatan. Rizki itu bisa berupa anak yang soleh. Rizki itu bisa berupa istri yang setia dan menjaga martabat keluarganya. Rizki itu tidak melulu berupa uang. Bahkan kadang rizki itu tidak dimiliki oleh orang yang banyak uang. Contohnya begini,
Ada orang gajinya 100 juta, tapi hutangnya 150 juta. Coba bandingkan dengan orang yang punya gaji 5 juta, tapi dia tidak punya hutang, pengeluarannya cuma 2 juta. Nah, dari dua orang ini, sebenarnya siapa yang lebih kaya? Jadi jangan ukur segala sesuatu dengan uang. Ada orang yang banyak uangnya, bahkan tidak berseri. Dia bisa beli makanan apa saja yang dia mau. Tapi tidak semua makanan bisa ia makan. Mau makan ini diabetes, mau makan itu asam urat, mau makan yang sana kolesterol, dan lain-lain sebagainya. Coba kita bandingkan dengan kuli bangunan yang setiap jam istirahat dia bisa makan semua makanan dengan lahap tanpa ada pantangan. Harta itu hanya titipan semata. Tuhan bisa kasih semuanya dan Tuhan bisa ambil semuanya dalam sekejap. Karena semua itu haknya. Kalau kita sadar semua itu hanya titipan, maka tidak ada yang harus kita sombongkan. Jika kita sudah bekerja keras dan fokus dengan bidang masing-masing, kita sudah bekerja cerdas dengan terus belajar untuk menjadi ahli di bidang masing-masing, dan sudah bekerja ikhlas dengan menyerahkan hasil kepada Sang Pencipta, maka yakinlah waktumu akan datang. Dan waktu itu akan datang pada saat yang tepat dan pada orang yang tepat. Maka pantaskan diri agar menjadi orang yang tepat. Apakah anak orang kaya gampang untuk menjadi kaya seperti orang tuanya? Bisa jadi. Gampang untuk mereka bisa menjadi kaya seperti orang tuanya. Kita jangan termakan stigma seperti yang di sinetron atau yang di drama Korea, yang anaknya orang kaya itu tukang bully, jahat, arogan, pemalas, dan nantinya akan miskin dengan sendirinya. Ada juga sih, tapi rata-rata mereka itu sudah lahir dengan gizi yang cukup, pendidikan yang memadai, fasilitas yang menunjang mereka. Dan yang paling penting adalah dari kecil mereka sudah diperlihatkan contoh bekerja keras dari kedua orang tuanya. Dan yang pasti standar kaya mereka adalah ayah dan ibunya. Sedangkan orang yang terlahir dari kondisi kekurangan, orang tua biasa-biasa saja. Apakah bisa sukses seperti anaknya orang-orang kaya? Tentu saja bisa, tapi memang jalannya sangat terjal, lebih susah, bahkan butuh waktu yang panjang untuk jadi mapan. Kenapa begitu? Karena perbedaan fasilitas yang mereka dapatkan dari kecil dan perbedaan contoh yang mereka dapatkan dari kedua orang tuanya. Anak orang kaya bisa memilih sekolah di mana saja yang mereka mau sesuai dengan kebutuhan mereka dan tujuan hidup mereka. Sedangkan anak orang yang serba kekurangan, jangankan sekolah di tempat yang sesuai dengan hobi mereka. Cari sekolah aja harus sesuai dengan isi kantong bapaknya dulu. Anak orang kaya itu punya kamar sendiri yang dilengkapi dengan AC, tempat tidur yang nyaman, dan meja belajar yang bagus. Sedangkan anak orang yang kekurangan, jangankan tempat belajar yang nyaman, untuk tidur aja mereka harus bertumpuk-tumpuk dengan saudara yang lain. Artinya, secara mindset dan fasilitas mereka itu berbeda. Mereka terbentuk dengan melihat apa yang ada di sekeliling mereka, yaitu kemampuan ekonomi keluarga mereka masing-masing.
Anak-anak yang orang tuanya serba ada sudah dibekali dengan fasilitas yang menunjang. Mereka bisa sekolah di sekolahan yang mahal, yang hari-harinya mereka menggunakan 2 bahasa. Rumah yang nyaman untuk belajar dan fasilitas yang lengkap. Berarti memang tidak ada alasan bagi mereka untuk tidak menjadi kaya. Mereka mendapatkan privilege dari keluarga yang mapan. Orang yang memiliki privilege ini, statnya itu paling depan dibanding yang lain. Orang-orang yang lahir dari keluarga mapan, mereka memiliki nomor antrian terdepan untuk mengejar sebuah kesuksesan. Peluang mereka untuk sukses jauh lebih besar, walaupun memang memiliki privilege saja tidak menjamin sebuah kesuksesan. Contoh kasus, ada 2 orang yang ingin membangun sebuah kafe. Yang satu anaknya orang mapan, dan yang satu lagi anaknya orang yang serba kekurangan. Anaknya orang mapan akan mudah sekali untuk membangun kafe. Dengan modal yang dia punya, dengan pengetahuan yang dia ada. Sedangkan anak orang yang biasa saja dan serba kekurangan, dia pasti bangun kafe berjuang dari nol. Mungkin berawal jadi karyawan kafe dulu, mungkin bisa jadi office boy dulu. Mungkin ini memang terdengar tidak adil, tapi terlahir dengan privilege adalah sebuah hal yang tidak mungkin bisa dipilih. Semua anak yang lahir tidak bisa meminta untuk lahir dari keluarga yang mana. Terlahir dengan banyak kemudahan dan akses finansial yang berlimpah, namun ada juga yang harus bekerja, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, hanya sekedar memenuhi kebutuhan pokok mereka. Tapi kalau sudah begitu, sebagai anak yang lahir dari keluarga biasa saja, seperti saya ini, apa pandanganmu? Apakah kita harus selalu mengeluh dan mengutuk keadaan? Apakah kita harus menyalahkan Tuhan bahwa Tuhan tidak adil, Tuhan tidak adil sampai akhir hayat kita? Apakah kita harus selalu nyinyir melihat anak orang mapan itu sukses karena mereka ditopang oleh orang tua mereka? Atau ada pilihan kedua? Kita memilih untuk bersyukur dengan keadaan sekarang, dan setelah itu kita bekerja keras untuk memutus mata rantai kemiskinan. Dan bertekad bahwa pada suatu hari nanti anak-anak kita tidak boleh merasakan seperti apa yang kita rasakan. Kemudian kita bekerja keras, bekerja cerdas, dan bekerja ikhlas. Karena semua itu pilihan. Hidup itu ada di tangan kita. Lahir dari keluarga kekurangan tidak lantas kita jauh dari kata sukses. Justru ketika kita menyadari ada tingkatan privilege itu, kita bisa termotivasi untuk bekerja keras agar mendapatkan hidup yang lebih baik. Semua orang layak untuk berhasil, karena Tuhan itu Maha Adil. Meskipun jalan menuju sukses setiap orang itu berbeda-beda. Dan meskipun privilege itu menjadi salah satu faktor untuk menuju keberhasilan, semua orang pasti akan tetap punya jalan. Kalau kita merasa Tuhan itu tidak adil, lama-lama sampai kita tua kerja kita hanya mengeluh, hidup kita tidak akan berubah. Jadi kita tidak punya pilihan lain selain untuk berusaha mengejar kesuksesan. Karena hidup itu hanya satu kali. Maka satu kali itu harus yang terbaik. Minimal kita harus memutus mata rantai kemiskinan. Kalaupun kita yang miskin, kita harus berharap anak-anak kita tidak boleh merasakan kemiskinan seperti kemiskinan yang sudah kita rasakan. Coba lihat diri kita sekarang. Sudah tahu kita serba kekurangan. Sadar dirilah. Bagaimana dengan ibadahmu? Sudah maksimalkah hubunganmu dengan Sang Pemberi Rizki?
bagaimana memanfaatkan waktumu. Apa yang kamu kerjakan dari subuh sampai malam hari? Ngapain aja keseharianmu? Scroll TikTok? Menjadi budak rebahan? Atau memilih keluar bertemu banyak orang? Hadir di setiap kajian? Hadir di setiap seminar? Belajar untuk menemukan hal-hal baru dan peluang-peluang baru demi masa depan. Bagaimana kita memanfaatkan waktu? Orang-orang sukses dan orang-orang gagal sama-sama punya waktu 24 jam. Tapi orang-orang sukses selalu merasa kurang dengan waktu 24 jamnya itu. Untuk terus belajar dan berusaha dan berdoa. Sedangkan orang-orang gagal selalu menyia-nyiakan waktunya 24 jam itu. Dan pada akhirnya dia sadar kalau dia sudah terlambat. Apa yang terjadi dengan kita sekarang? Karena pikiran dan tindakan kita di masa lampau. Dan apa yang terjadi di masa depan? Karena pikiran dan tindakan kita di hari ini. Yuk, sadar dirilah. Jalannya memang terjal untuk menuju kesuksesan. Tapi kita harus berbuat sesuatu. Kita bisa kok. Insya Allah kita pasti bisa. Insya Allah pasti Allah bukakan jalan buat kita. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Pada akhirnya kitalah yang harus membangun privilege kita sendiri. Untuk kita dan generasi kita kelak. Kita bisa membangun privilege itu dengan apa? Pertama, dengan mengubah pola pikir kita. Karena dengan mengubah pola pikir adalah pintu masuk awal untuk kita merubah nasib untuk menjadi sukses. Seperti apa pola pikir orang kaya tersebut? Kita harus berani keluar dari zona nyaman ketika kita menginginkan kehidupan yang lebih layak. Artinya, kita siap untuk bekerja keras, ambil pekerjaan yang lebih menantang. Jangan cepat puas dengan apa yang kita hasilkan. Tanamkan dalam pikiran kita bahwa kita harus tumbuh lebih besar. Kita harus berani untuk bekerja besar, berpikir besar, dan bertindak besar. Yang kedua, cari lingkungan yang mendukung. Kalau sekarang kita berada di lingkungan yang tidak mendukung, maka kita harus segera keluar dari lingkungan tersebut. Karena untuk sukses kita sangat membutuhkan lingkungan yang mendukung. Yang ketiga, kita harus punya gaya hidup yang sederhana. Kita tidak mulai dari titik yang sama. Ada yang lahir dari keluarga yang berada, ada yang lahir dari keluarga yang biasa-biasa saja. Tapi itu sudah takdir dan kodrat kita. Kita harus memiliki rasa syukur dengan apa yang kita terima saat ini. Dan kemudian bekerja keras untuk menuju keberhasilan. Kita sebagai manusia berhak memilih jalan hidup kita ke depan. Dan itu adalah privilege, itu adalah hak yang istimewa. Tidak semua orang termasuk saya memiliki privilege terlahir dari keluarga yang elit. Tetapi selama kita memiliki kemerdekaan untuk memilih jalan hidup kita sendiri, rasanya itu sudah cukup untuk kita membangun kepercayaan, untuk bekerja keras, bekerja cerdas, dan bekerja ikhlas. Baiklah, semoga bermanfaat dan terima kasih.